Firman-Mu lah yang bisa meneguhkan iman kami sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu malam hari ini lewat ibadah kami. Kami sudah diberikan penyembahan kami, bahkan juga sudah melayani, Tuhan memberkati. Kami yang hadir juga Tuhan memberkati. Kesetiaan dan ketaatan kami Tuhan memberkati. Sebentar Tuhan Yesus kami akan diberkati firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menerimanya, kami siap untuk diberkati firman-Mu. Kuduskan pikiran kami, kuduskan telinga kami, kuduskan hati dan roh kami itu untuk di sisi firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu sajalah yang bisa menyelamatkan kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami sepakat untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sukacita yang besar di dalam malaikat-malaikat, di seluruh malaikat-malaikat itu penuh kasih. Ketika sinner ini sama tax collector ini mendengar firman, kan timbul iman. Dia mengerti kasih Bapa itu seperti apa. Dia mengerti tujuan Yesus. Giliran si Farisi yang udah tahu firman ini, bukannya melayani orang yang berdosa ini, sibuk menghakimi. Sibuk menghakimi, saudara. Kalau Yesus sibuk melayani, Bapak Gembala sibuk melayani, saudara sibuk melayani. Biarlah orang-orang di luar sana yang sibuk menghakimi. Dan ketika ada jiwa yang bertobat dimenangkan, sukacita di dalam diri malaikat-malaikat Allah, ada di surga, di dalam diri Bapa, di dalam hati Yesus, di dalam Roh Kudus, di dalam malaikat-malaikat, dan sukacita itu mengalir ke dalam hati orang-orang berdosa ini yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah gampang menjangkau orang yang berdosa itu yang tersesat? Susah, saudara. Harus banyak pengorbanan waktu yang kita berikan. Makanya kalau tidak punya kasih kepada Allah, kasih kepada diri kita sendiri, kita mau berdamai, dan kasih kepada orang lain, kita tidak bisa melayani jiwa-jiwa. Kita hanya bisa menikmati berkat menjadi pohon yang menghasilkan daun-daun yang indah. Ya, jadi ini orang-orang yang berdosa ketika mereka berbalik, itulah yang menyenangkan hati Bapa. Ketika ada orang-orang yang mau bertobat, ketika kita mau bertobat, ini sangat menyenangkan hati Bapa. Pertobatan itu banyak yang perlu kita tulis ya. Contohnya kita bertobat tentang masa lalu, masa sekarang, ya, peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kita, hal-hal apa firman Tuhan yang tidak bisa kita taati dalam doa. Kita pun yang melayani harus disupport dalam doa. Kami ini hamba-hamba Tuhan, satu grup. Kami ini disupport sama Bapak Gembala kami, seperti Bapak Gembala Indah Diri. Dan beliau juga punya tim pengembalaan, tim doa di Singapura sana. Ini kekuatan doa, saudara, kekuatan doa. Makanya saya bilang jangan kita sibuk melayani, tapi kita sibuk berdoa. Sibuk melayani sampai sibuk berdoa itu yang benar. Sibuk melayani, sibuk berdoa itu yang benar. Kami juga melayani banyak hal-hal yang salah ya, yang kami pikir nggak apa-apa. Ya, jadi saudara-saudara harus disupport di dalam doa saya. This is the medicine for us. Saudara Biga total healing. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah memilih aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah
untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kamu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang kuda, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi Tuhan Yesus itu diutus ke bumi, dia diurapi Roh Kudus untuk apa? Yang pertama, untuk memberitakan kabar baik Injil. Kenapa kita harus berdoa sampai kita diurapi? Hanya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan pertobatan. Ya, kemudian untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara seperti yang kita dengar tadi. Ya, dia bisa sehat-sehat. Waktu kami jumpa pertama, orangnya sehat secara fisik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Tetapi ketika Roh Kudus mulai mengalir, firman Tuhan juga mengalir, semuanya terbuka. Ya, saudara-saudara Tuhan, disitulah Tuhan mau menjangkau, mau masuk kepada hati mereka untuk menghibur mereka yang sengsara, merawat mereka yang berlemuk hati, melepaskan mereka dari penjara ikatan-ikatan. Tidak bisa kita melepaskan diri kita sendiri, harus ada orang lain, orang yang punya hati. Adakah orang yang punya hati? Yesus itu yang Tuhan butuhkan, yang akan Tuhan butuhkan menjadi pekerja-pekerjanya untuk menjangkau jiwa. Makanya dia mengatakan, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerindu. Ini lagu sekolah kita ya Pak ya, ya kan? Ada dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara ngomong terima Tuhan, Tuhan saya mau Engkau pakai untuk menjadi vessel-Mu, pulihkan saya Tuhan. Hanya perlu itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang, Engkau yang diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik. Saat ini firman-Mu ada di dalam kami. Engkau mengurapi setiap hari. Tuhan, kami minta kasih-Mu memulihkan kami secara total dari pohon kehidupan kami. Roh Kudus akan mengajar kami apa saja yang harus kami confess kepada Engkau, apa saja yang harus kami bereskan. Roh Kudus akan menuntun kami satu persatu. Kami harus datang seperti orang tax collector dan sinner. Mereka datang dengan mereka benar-benar datang kepada Yesus sebagai sahabat. Mereka rendah hati. Mereka benar-benar ingin datang kepada Engkau. Kami juga ingin selalu datang